Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 272 episode 117. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallow Star chapter 273 episode 118. Cerita yang di video berbeda dengan versi animasinya, karena ini adalah versi novel, jadi tolong dimaklumi. Setelah menyapu seluruh kota besi bawah tanah, Luo Feng terbang keluar melalui pintu masuk. "Luo Feng, tunggu sebentar!" teriak Babata. "Kenapa, Babata?" Luo Feng penasaran. Apakah kota besi masih menyimpan lebih banyak harta? Bodoh, seluruh kota besi itu berharga, bukan esensi besi hitam atau bahkan roh besi hitam. Tapi hampir seluruh kota terbuat dari besi hitam. Babata tidak bisa tidak mengatakannya. Luo Feng terkejut. "Luo Feng, apakah kamu tidak menyadari bahwa saat ini kamu sangat miskin?" Babata tersenyum jahat. "Sangat miskin? Apakah kamu punya uang?" "Saya berbicara tentang mata uang yang memungkinkan Anda berfungsi di alam semesta, bukan uang bumi." "Apakah Anda punya?" tanya Babata. Alis Luo Feng berkerut. Di bumi, uang tidak ada artinya baginya. Namun di alam semesta yang luas, ia memang sangat miskin. Pertama, ia memiliki 0 uang di tangan. Kedua, ia memiliki 0 uang di rekening bank semesta. Guru Anda memang telah menyiapkan 3 akun belakang untuk Anda, tetapi itulah saat Anda benar-benar mencapai tingkat bintang, tingkat alam semesta, dan tingkat penguasa sektor. Hanya dengan begitu Anda dapat mengakses akun-akun ini. Babata berkata, sebelum kematiannya, ia membuat ketiga akun ini melalui jaringan virtual semesta. Dia juga meminta Anda untuk mengambilnya secara pribadi dengan kekuatan Anda sendiri. Meskipun tubuh makhluk bertanduk emasmu telah mencapai tingkat bintang, akankah kau membawa tubuh makhluk bertanduk emasmu ke bank? Tanya Babata. Hanya setelah mencapai tingkat bintang ia dapat menerima harta rekening bank pertama. Namun, dia tidak berani menunjukkan tubuh binatang bertanduk emasnya di sekitar dan tubuh manusianya belum pada tingkat yang memadai. Itu sebabnya, Luo Feng, jumlah uang tunai Anda saat ini adalah 0. Jadi rekening bank sama baiknya dengan tidak sama sekali. Kamu memang memiliki banyak harta. Kapal planet Yunmo saja adalah harta yang tak ternilai. Kapal naga hitam juga sangat berharga. Namun, jika Anda mengambil kapal planet Yunmo sekarang, tidak akan ada pertanyaan. Bahkan para penguasa sektor akan datang dan berjuang untuk itu, bahkan para pejuang yang abadi akan mengambilnya. Itu akan bunuh diri, dan kapal naga hitam, kamu butuhkan untuk dirimu sendiri. Anggur kontak awan, sudah dikenali pemiliknya. Pesawat ulang-alik melonjak atau pisau pemotong busur. Anda butuhkan untuk diri sendiri. Satu-satunya hal yang bisa kamu jual adalah penjaga perak cair dan kristal mulia, kristal kekuatan yang aku miliki, kata Babata. Dan kristal mulia, pohon anggur kontak awan perlu tumbuh. Kristal kekuatan, kapal naga hitam juga membutuhkan pemeliharaan energi. Di masa depan, kita akan sering menggunakan kapal naga hitam dan penyimpanan energiku bahkan mungkin tidak cukup. Kita masih perlu membeli lebih banyak waktu berikutnya. Luo Feng tercengang. Dia adalah murid planet Yunmo, namun, dia benar-benar bangkrut. Harta karun, kapal naga hitam, senjata pembaca roh, kristal mulia, dan kristal energi adalah semua kebutuhan. Jadi sekarang Luo Feng, sebelum tubuh manusiamu mencapai tingkat bintang, kau sangat miskin. Kata Babata tanpa daya. Bukankah kita masih punya sisa kapal? Luo Feng tidak bisa tidak bertanya. Itu tetap dianggap sebagai sampah, bahkan peleburan lagi akan terlalu merepotkan. Babata berkata, berapa banyak yang bisa mereka jual? 1 kristal mulia saja akan dapat ditukar dengan sisa-sisa yang tak terhitung jumlahnya. Luo Feng mengerutkan alisnya.
Dia yang tidak memikirkan masalah yang berjauhan segera menemukan penderitaan di dekatnya. Luo Feng sangat jelas bahwa dia akan menjelajah ke alam semesta di masa depan. Namun logam yang diperlukan untuk pelatihan, dunia internal menerima dan menyerap hampir 100 ton roh besi hitam setiap hari. 2 burung dengan 1 batu, bagi Luo Feng. Membagi perhatiannya seperti ini sangat sederhana. Sama seperti makhluk abadi, fungsi dan kecepatan operasi jiwa tidak lebih lemah dari AI hidup, setiap detik mampu beroperasi pada miliaran hal. Jiwa Luo Feng sudah berada di level bintang 3, jika dia membagi perhatiannya dan mengendalikan banyak hal. Dia bisa mengendalikan beberapa ratus atau ribuan item untuk mengorbit satu persatu dengan mudah. Bahkan jika dia memberi mereka semua kekuatan penuh, dengan kesadaran bintang level 3. Dia bisa mengendalikan hingga 32 utas kekuatan spiritual. Ini berarti mengatakan, Luo Feng bisa melakukan 32 hal sekaligus. Semuanya dengan hasil maksimal. Memang, 32. Kembali ketika Luo Feng berada di Traveler bintang 3, kesadarannya bisa mengendalikan hingga 19 utas kekuatan spiritual. Dan sekarang di kesadaran bintang level 3, dia bisa melakukan 32 utas kekuatan spiritual. Luo Feng sering duduk di kapal meninggalkan bumi, mengunjungi planet-planet lain di tata surya. Tidak ada yang mendeteksi itu. Setelah semua Luo Feng kembali terlalu cepat. Bahkan planet terjauh di tata surya, menggunakan kapal naga hitam, membutuhkan total 2 hari untuk pergi dan kembali. Bumi dalam keadaan damai. Kota markas Hong Ning. Tahun 2062, musim semi, di kantor pusat Dojo Limits, di dalam kapal yang sangat besar. Di satu ruangan luas khusus dengan 2 tempat tidur terpisah ada banyak peralatan di samping mereka, semuanya digunakan untuk mempertahankan kehidupan 2 pejuang yang kuat. Di sebelah kiri berbaring Dewa Guntur mengenakan jubah putih, di sebelah kanan berbaring Hong berpakaian hitam. Kepala. Di luar ruangan, 2 orang menatap melalui jendela kaca. Mata mereka dipenuhi dengan kesedihan dan rasa sakit. Gunung es, kapan kepala akan bangun? Alur tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan lembut. Tidak ada ide, tapi saya akan menunggu. Saya akan terus menunggu. Pria es dingin di samping berkata. Oke, Alur dengan lembut mengangguk. Tiba-tiba, suara peringatan indik telinga terdengar dari luar. Gemuruh, sekelompok dokter tiba-tiba bergegas masuk dari luar. 2 penjaga kerajaan Alur dan Ice Mountain menyaksikan adegan ini dengan mata terbuka lebar. Pintu bangsal segera terbuka. 2 dokter masuk, sisanya terjebak di luar. Pendeteksi kapasitas mental telah mendeteksi beberapa gelombang otak. Seorang dokter berambut putih tua berteriak kegirangan. Kedua kepala memiliki gelombang otak, juga, kekuatan mereka meningkat. Dokter lain berteriak dengan penuh semangat. Gelombang otak ditampilkan pada peralatan. Gelombang otak kedua kepala mulai berfluktuasi, seolah-olah keduanya saling bertarung, yang satu lebih kuat dari yang lain. Keduanya menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, kelopak mata Hong yang berpakaian hitam berkibar, dan setelah itu, dia perlahan membuka matanya. Akhir dari chapter 273 episode 118, terima kasih.